Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang mata kuliah metodologi penelitian yang pada materi pendahuluan. Pertama, berpikir ilmiah dan non-ilmiah. Berpikir ilmiah adalah berpikir yang logis dan empiris. Logis adalah masuk akal dan empiris adalah dibahas secara mendalam berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, menggunakan akal budi untuk mempertimbangkan, memutuskan, dan mengembangkan. Sedangkan berpikir non-ilmiah, intuisi dan wahyu mendasar kebenaran suatu pengetahuan pada keyakinan semata. Perbedaan berpikir ilmiah dari berpikir non-ilmiah memiliki perbedaan dalam dua faktor mendasar, yaitu sumber pengetahuan dan ukuran kebenaran. Hakikat, tujuan, dan fungsi penelitian pendidikan. Penelitian diartikan sebagai suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis dan logis untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Pengumpulan dan analisis data menggunakan metode-metode ilmiah, baik yang bersifat kuantitatif dan kualitatif, eksperimental atau non-eksperimental, interaktif atau non-interaktif. Tujuan penelitian pendidikan ialah menemukan prinsip-prinsip umum atau penafsiran tingkah laku yang dapat dipakai untuk menerangkan, meramalkan, dan mengendalikan kejadian-kejadian dalam lingkungan pendidikan, baik pendidikan formal, non-formal, maupun informal. Secara umum, penelitian mempunyai dua fungsi utama, yaitu mengembangkan ilmu pengetahuan dan memperbaiki praktek. Jenis-jenis penelitian di bidang pendidikan. Berikut ini adalah jenis-jenis dari penelitian pendidikan yang sering digunakan. Yang pertama, penelitian kuantitatif, kualitatif, eksploratif, historis, deskriptif, korelasi, eksperimen, penelitian tindakan, penelitian survei, dan penelitian dasar. Selanjutnya, komponen dari proposal penelitian. Yang pertama, judul. Judul merupakan etalase dari suatu penelitian yang menampilkan keseluruhan rencana penelitian. Oleh karena itu, judul penelitian harus memuat gambaran global masalah dan lingkup penelitian. Yang kedua, latar belakang masalah. Latar belakang merupakan pengantar yang menjelaskan secara singkat materi penelitian yang ditulis secara sistematis dan terarah. Yang ketiga, rumusan masalah. Rumusan masalah dapat berupa pernyataan masalah atau pertanyaan masalah. Yang keempat, tujuan penelitian. Tujuan penelitian hendaknya diuraikan singkat dan jelas, serta menggunakan kata yang bersifat operasional, seperti menguraikan, mengidentifikasi, dan menggambarkan. Yang kelima, manfaat penelitian. Manfaat penelitian hendaknya diuraikan singkat dan jelas, dan menunjukkan kontribusinya bagi pengembangan ilmu keperawatan, profesi, praktisi, pendidikan keperawatan atau institusi pelayanan kesehatan, dan pemerintah selaku pembuat kebijakan. Yang keenam, tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka berisi uraian teori yang mendasari penelitian. Literatur yang dipakai hendaknya up to date dan relevan dengan topik penelitian. Yang ketujuh, kerangka konsep dan hipotesis. Kerangka konsep merupakan justifikasi ilmiah terhadap penelitian yang akan dilakukan. Yang nomor 8, metode penelitian. Metode penelitian berisi tentang jenis penelitian yang digunakan, kerangka penelitian, variabel dan subvariabel penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, uji validasi dan reliabilitas cara analisa data. Yang kesembilan, jadwal dan lokasi penelitian. Jadwal dan lokasi penelitian merupakan rencana tentang tempat dan waktu penelitian yang akan dilakukan. Yang ke-10, lampiran. Yang harus dilampirkan dalam proposal antara lain daftar pustaka, alat ukur yang digunakan. Selanjutnya, tahapan atau prosedur penelitian pendidikan. Yang pertama, mengidentifikasi masalah. Penelitian dimulai dengan mengidentifikasi isu-isu dan masalah-masalah penting, aktual, dan krusial yang dihadapi saat ini, dan yang paling banyak arti atau kegunaannya bila isu atau masalah tersebut diteliti. Yang kedua, merumuskan dan membatasi masalah. Perumusan masalah merupakan perumusan dan pemetaan faktor-faktor atau variabel-variabel yang terkait dengan fokus masalah. Yang ketiga, melakukan studi kepustakaan. Merupakan kegiatan untuk mengkaji teori-teori yang mendasari penelitian, baik teori yang berkenaan dengan bidang ilmu yang diteliti maupun metodologi. Yang keempat, merumuskan hipotesis. Hal-hal pokok yang ingin diperoleh dari penelitian dirumuskan dalam bentuk hipotesis atau pertanyaan penelitian. Yang kelima, menentukan desain dan metode penelitian. Desain penelitian berisi rumusan tentang langkah-langkah penelitian dengan menggunakan pendekatan, metode penelitian, teknik pengumpulan data, dan sumber data tertentu, serta alasan-alasan mengapa menggunakan metode tersebut. Yang keenam, menyusun instrumen dan mengumpulkan data.
Kegiatan pengumpulan data didahului oleh penentuan teknik, penyusunan dan pengujian instrumen pengumpulan data yang akan digunakan. Yang ketujuh, menganalisis data dan menyajikan hasil. Analisis data menjelaskan teknik dan langkah-langkah yang ditempuh dalam mengolah atau menganalisis data. Yang kedelapan, menginterpretasikan temuan, membuat kesimpulan dan rekomendasi hasil analisis data masih berbentuk temuan yang masih belum diberi makna. Yang terakhir yaitu hambatan-hambatan dalam penelitian pendidikan. Yang pertama, kekurangan biaya penelitian, kekurangan sarana penunjang penelitian, keterbatasan sumber daya manusia yang ahli, tidak adanya dukungan pemerintah, keterbatasan sumber buku, dan keterbatasan waktu.